Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di relasi rekursif. Ya, kita masuk ke subpokok bahasan derangement atau biasa dikenal dengan pengacakan. Ya, pengacakan di sini dimaknai suatu permutasi di mana setiap elemennya atau semua elemennya tidak menempati posisi sebelumnya. Jadi adik-adik bisa lihat di bukunya halaman 40 contoh pengacakan di sini. Ya, misalkan ada angka 12, ya kita katakan bahwa angka ini telah mengalami pengacakan jika 12 ini menjadi 21, ya, dimana angka 1 tidak menempati posisinya. Kemudian begitu juga dengan angka 2, jadi posisinya ditukar. Contoh lainnya, alhamdulillah. Ya, mohon maaf adik-adik. Ya, misalkan contoh lainnya adalah angka 1, 2, 3. Nah, kalau angka 1, 2 ini kita lakukan pengacakan, kita akan mendapat bilangan 3, 1, 2. Ya, perhatikan ya bahwa angka 1 ini tidak menempati posisinya yang sebelumnya, yaitu di depan. Nah, dia masuk ke tengah. Kemudian angka 2 juga tidak menempati posisinya. Kita tarik dia ke belakang. Demikian juga dengan angka 3. Suatu bilangan, misalkan 3, 2, 1, ya, ini tidak dikatakan sebagai pengacakan dari 1, 2, 3. Kenapa? Ya, angka 1 itu memang benar tidak menempati posisinya semula. Begitu juga dengan angka 3. Tetapi angka 2, perhatikan, ya, dia tetap menempati posisinya sebelumnya. Sehingga ini tidak kita katakan sebagai pengacakan dari 1, 2, 3. Nah, adik-adik, untuk pengacakan sendiri itu biasa disimbolkan dengan D, ya. Nah, ada beberapa ketentuan dari derangement ini. Jadi untuk pengacakan tanpa elemen, ya, kita anggap dia sama dengan 1. Kemudian pengacakan untuk 1 elemen itu tidak ada. Ya, kenapa? Misalkan untuk angka 1, kalau kita acak, ya tidak bisa, karena 1 tetap menempati posisinya sebelumnya. Ya, berarti derangement untuk 1 itu sama dengan 0. Kemudian derangement untuk 2, ya, itu 1, ya. Nah, misalkan angka 1, 2. Nah, kalau kita acak, satu-satunya yang bisa kita dapat hasil dari pengacakan adalah 21. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini adalah beberapa ketentuan dari derangement. Ya, sekarang kita akan mencari rumus umum untuk derangement lebih dari 2. Ya, jadi dimana kalau n-nya lebih dari 2. Nah, sekarang kita mau mengambil contoh, misalkan elemen 1, 2, 3, ya, dan seterusnya, ya. Misalkan ada bilangan seperti ini. Iya, misalkan kita mau mengacak elemen n. Jadi elemen ini tidak boleh menempati posisi n, sehingga ada n dikurang 1 posisi yang bisa ditempati oleh elemen n. Kemudian jika elemen n ini menempati posisi pertama, jadi misalkan ini saya simpan di posisi pertama, ya, berarti 1 ini bisa menempati posisi n, iya kan? Bisa juga tidak. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu
kemungkinan posisi yang bisa ditempati N adalah N dikurang 1. Kemungkinan posisi N ya. Kemudian yang kedua tadi, kalau N ini menempati posisinya untuk elemen 1 ya, berarti N itu ke 1, berarti 1 ini dia menempati posisi N, ataukah 1 tidak menempati posisi N. Oke, bisa ya. Jadi kalau N ini saya ganti dengan saya simpan di posisinya 1, berarti 1 ini bisa saja menempati posisi N, atau bisa saja menempati posisi 2, 3 dan seterusnya. Ya kan? Ya baik, kita ke kemungkinan kedua. Yang bagian pertama, jika 1 ini menempati posisi N, berarti akan terjadi ya pengacakan N dikurang 2. Oke? Ya. N dikurangi 2 elemen ini berarti akan terjadi pengacakan N dikurang 2. Oke? Kemudian jika 1 tidak menempati posisi N, jika 1 tidak di sini, berarti saya ambil pemisalan ya. Berarti anggaplah 1 menempati posisi 2, kemudian 2 menempati posisi 3, ya, dan seterusnya di sini. Ya. Berarti ini kan sampai N dikurang 1 ya. N dikurang 1. Nah, berarti terjadi derangement atau pengacakan sebanyak N dikurang 1 elemen ya. Atau saya tuliskan dengan derangement N dikurang 1. Kemudian adik-adik ya, 2 kemungkinan ini itu bisa saja terjadi pada elemen yang lainnya selain 1. Kan kita tadi berfokus ke 1 ya. Kalau 1 menempati posisi ke N, kemudian dan 1 tidak menempati posisi N. Nah, begitu juga dengan elemen 2, 3 dan seterusnya. Sehingga ini berlaku umum. Ya, jadi untuk persamaan derangement, ya saya tuliskan di sebelah sana. Kita dapat hubungan ya, derangement dari N elemen itu sama dengan N kurang 1 dikali D N dikurang 2 ditambah D N dikurang 1. Iya. Ini untuk N lebih besar 2. Nah, 2 juga termasuk ya. Nah, kenapa? Boleh dicek adik-adik kalau untuk derangement untuk 2 elemen ya. Silahkan dicek, berarti 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 berarti 1. Kemudian derangement 2 dikurang 2 berarti 0. Derangement 0 adalah 1. Ditambah derangement 2 dikurang 1 berarti derangement 1 berarti 0 ya. Di sini kita dapat jawabannya 1, jadi cocok ya. Sehingga dikatakan bahwa derangement, rumus umum dari derangement ini itu berlaku untuk N lebih besar atau sama dengan 2. Ya baik adik-adik, kita lanjutkan. Kalau tadi bentuk umum dari derangement saya tulis seperti ini ya. Nah, saya mau menghilangkan bentuk rekursifnya. Ini kan bentuk rekursif ya. Nah, saya mau menghilangkan bentuk ini.
Jadi pertama kita uraikan dulu persamaannya, dapat seperti ini ya. Ya, dn berarti n dikurang 1 dikali dn dikurang 2 ditambah n dikurang 1 dikali dn dikurang 1 gitu. Nah, ini saya urai. Oke. Ya. Dapat n dikurang 1 dn dikurang 2 ditambah n dn dikurang 1 dikurang dn dikurang 1. Nah, sekarang ini saya mau pindahkan ke ruas kiri. Oke, saya dapat dn tambah menjadi kurang n dn dikurang 1 sama dengan, ya, ini saya pindahkan ke depan, berarti min dn dikurang 1 ditambah n dikurang 1 dn dikurang 2. Atau ya, saya keluarkan negatifnya, saya tulis ulang dulu ya, sama dengan min dn dikurang 1 dikurang ya, kurang n dikurang 1 dn dikurang 2. Nah, perhatikan adik-adik bahwa formulanya itu sama ya. Ya, indeks yang elemen pertama kita angkat ke depan elemen kedua, kemudian indeks dari elemen kedua itu dikurangi dengan 1. Dipaham ya? Sama dengan yang ini, indeks dari elemen pertama diangkat ke depan dari elemen kedua, kemudian indeks dari elemen kedua itu dikurangi 1, sehingga kita bisa misalkan dia, ya, kita misalkan dia, misalkan an, ya, itu sama dengan ini, yang sama dengan dn dikurang n dn dikurang 1. Ya, ini untuk memudahkan. Sehingga kalau ini an berarti ini sama dengan min an dikurang 1 ya, karena indeksnya di sini yang pertama adalah n dikurang 1. Nah, di sini indeksnya untuk elemen pertama adalah n, sehingga di sini an. Ya kan? Untuk persamaan ini saya tulis dulu. Misalkan persamaan 1, ya, berarti ini akan menjadi an sama dengan min an dikurang 1. Ya kan? Atau saya tulis dulu, sehingga persamaan 1 menjadi seperti ini. Dipahami ya? Nah, sekarang kita akan mencari nilainya kalau ada ya. Sekarang saya ambil A1. Ya. A1 itu sama dengan min A0 ya. 1 dikurang 1, 0. Ya, sekarang bisakah dicari nilai A0-nya? Saya ke bawah. Berarti A1 saya ambil persamaannya ini. Ya. Itu sama dengan D1 ya, dikurang 1 kali D1 dikurang 1 berarti 0 ya, D nya. Kita dapat A1 sama dengan D1 tadi kita dapat nilainya 0 ya. Kemudian 1 dikali D0 sendiri itu nilainya adalah 1. Ya, berarti A1 itu tidak lain nilainya min 1. Nah, A1 itu sama dengan min 1, yang tidak lain adalah min A0. Saya angkat ke atas adik-adik karena tidak muat. Nah, sekarang untuk A2-nya, A2 berarti ya min A1. Sekarang A1 kita dapat tadi nilainya adalah min 1, berarti min 1 sama dengan 1. Untuk A3-nya,
itu sama dengan min A2 yang sama dengan min 1. Nah, dan seterusnya. Sehingga ini pasti nilainya antara min 1, 1, min 1, kemudian pasti setelah A4 itu 1, A5 min 1, dan seterusnya. Berarti bisa kita simpulkan AN itu sama dengan min 1 berpangkat N. Ya, karena kalau N-nya 1 kita dapat min 1, N-nya 2 kita dapat min 1 berpangkat 2 berarti 1. Nah, seperti itu ya. Iya, mohon maaf ya adik-adik tadi terpotong. Nah, sekarang saya ulangi kembali ya, bahwa A2 itu kita dapat dari min A1. A1-nya itu min 1, berarti A2 min 1 sama dengan 1. Nah, untuk A3-nya sendiri yaitu minus A2, A2-nya tadi 1 berarti min 1, dan seterusnya. Ya, sehingga kita peroleh bentuk terakhir seperti ini ya. Jadi AN sama dengan min 1 berpangkat N. Nah, selanjutnya kita ke pemisalan sebelumnya, bahwa AN itu sama dengan DN dikurang N DN dikurang 1 yang sama dengan min 1 berpangkat N, ya kan? Nah, saya tulis kembali, DN sama dengan N DN dikurang 1 ya, dikurang min 1 berpangkat N. Jadi ini adalah rumus untuk pengacakan. Ya, jadi rumus umum untuk pengacakan adalah DN sama dengan N DN dikurang 1 ditambah, tadi sedikit keliru di sini, ditambah min 1 berpangkat N. Nah, perhatikan adik-adik untuk bagian rekursif ini ya, kita akan memberikan syarat N sama dengan berapa ya. Nah, perhatikan kalau misalnya N-nya saya ganti dengan 0 ya kan, berarti di sini akan menjadi D-1. Nah, itu tidak dikenali. Yang kita ketahui nilai awal itu untuk pengacakan adalah D0 dan D1 ya kan. Nah, berarti supaya ini menjadi D0 berarti N-nya sama dengan 1 ya. Nah, boleh lebih. Oke, berarti di sini D2, di sini D1. Oke, berarti kita ambil yang paling kecil adalah 1. Karena kalau kita ambil 0 itu tidak bisa, karena di sini menjadi D-1. Dipahami ya? Nah, sekarang kita misalkan, kita mengambil pemisalan sama seperti relasi rekursif. Untuk menyelesaikannya kita menggunakan fungsi pembangkit. Nah, untuk pengacakan atau derangemen kita mencoba atau kita menggunakan fungsi pembangkit eksponensial. Ya, bisa dibedakan ya, kalau relasi rekursif kita pakai fungsi pembangkit biasa. Kalau derangement atau pengacakan kita pakai fungsi pembangkit eksponensial. Jadi kita misalkan Px. Nah, itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga ya. Dn, ingat fungsi pembangkit eksponensial gitu, ada pangkat, ada x berpangkat n per n faktorial, ada pembaginya ya, n faktorial. Nah, sekarang bagian rekursif ini itu mau saya sigmakan, kemudian saya kalikan dengan x berpangkat n per n faktorial untuk kedua ruas. Nah, berarti yang di atas ini menjadi sigma n sama dengan 0 sampai hingga, karena di sini mulai dari 1 berarti n sama dengan 1. Dn berpangkat n per n faktorial sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n d n dikurang 1 x berpangkat n per n faktorial ditambah
sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 berpangkat n x berpangkat n per n faktorial. Saya angkat ke atas. Nah, kita selesaikan dulu di bagian kirinya ya. Nah, sekarang sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dn x berpangkat n per n faktorial. Nah, adik-adik perhatikan bahwa untuk indeks dari d-nya itu n ya, n saja. Kemudian di sini untuk sigmanya kita mulai dari n sama dengan 1. Enggak sinkron ya. Nah, supaya sinkron, ini saya mau jadikan dia dengan sama dengan 0. Oke, berarti saya jadikan dia sama dengan 0 sampai tak hingga dn x berpangkat n per n faktorial ya. Karena ini kita mulai dari 0, sementara yang seharusnya kita mulai dari 1, otomatis saya harus kurangkan dia dengan n sama dengan 0. Ya kan? Saya ganti n-nya sama dengan 0 di sini, berarti d0 dikali x berpangkat 0 per 0 faktorial. Ya kan? X berpangkat 0, bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Kemudian 0 faktorial itu adalah suatu definisi, itu sama dengan 1. Ya kan? Kita anggap dia sebagai definisi atau identitas. 0 faktorial itu nilainya 1. Kemudian D0 sendiri itu sama dengan 1. Masih ingat ya sebelumnya? Berarti ini sama dengan, atau saya tulis di bawah situ ya. Berarti sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dn x berpangkat n per n faktorial dikurang 1 kali 1 ya, sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dn x berpangkat n per n faktorial dikurang 1. Nah, perhatikan pemisalan kita. Px sama dengan ini ya, berarti ini bisa kita ganti dengan px ya kan, berarti ini sama dengan px kurang 1. Berarti sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dn dikali x berpangkat n per n faktorial itu sama dengan px dikurang 1. Nah, sekarang kita ke pihak kanannya ya. Ya, untuk pihak kanannya perhatikan adik-adik. Sisi kanannya, pihak kanan. Ya. N-nya saya pindahkan ke sini boleh? Berarti sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dn dikurang 1 dn dikurang 1 dikali n per n faktorial, oke, dikali x berpangkat n. Sama ya? N saya pindahkan ke sini, kemudian xn-nya saya geser sedikit ke kanan. Oke, ditambah sebelah sini lagi. Nah, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga. Oke. Nah, ini boleh tetap ya. Begini. Min 1 berpangkat n. Kemudian x berpangkat n per n faktorial. Atau boleh digabung saja untuk mudah dilihat rumus apa yang digunakan. Ini min 1 berpangkat n kali x berpangkat n. Ini kan sama saja dengan min 1 dikali x berpangkat n ya, per n faktorial. Ya kan? Nah, sekarang
perhatikan bahwa kita mulai dari N sama dengan 1. Indeks dari D juga N dikurang 1. Berarti ini cocok ya. Nah, yang belum cocok atau yang belum sinkron adalah yang bagian sini dengan bagian sini. Oke? Nah, ini kita mau ubah dia menjadi N dikurang 1. Ini juga kalau bisa, ini juga kalau bisa. Sekarang N per N faktorial. Nah, ini kan sama dengan, ini saya hapus dulu yang di bawah. Nah, sekarang sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dN dikurang 1. Sekarang ini saya akan urai menjadi N per N dikali N dikurang 1 kali N dikurang 2. Ya, faktorial dan seterusnya ya. Ini saya ganti dengan faktorial saja. Kemudian dikali X berpangkat N untuk ini. Nah, tambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, ini tulisannya bertumpuk, N faktorial. Nah, kemudian ini berubah menjadi min X pangkat N per N faktorial. Nah, sekarang ini habis. Nah, oke? Nah, sehingga ini akan berubah menjadi N dikurang 1 faktorial. Ini saya tulis sebelah bawah. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dN dikurang 1. Ini saya angkat kembali X berpangkat N per N dikurang 1 faktorial. Ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min X berpangkat N per N faktorial. Sekarang kita perhatikan bahwa di sini N sama dengan 1, di sini N dikurang 1, di sini juga N dikurang 1. Sudah sinkron ya. Yang belum sinkron adalah yang di atasnya. Nah, ini kita akan jadikan X berpangkat N dikurang 1. Nah, sehingga kita harus mengalihkan X lagi. Jadi seperti ini maksud saya. Ya, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dN dikurang 1. X berpangkat N dikurang 1 per N dikurang 1 faktorial, ya kan? Nah, ini harus saya kalikan dia dengan X ya. Iya, supaya di sini nanti X tambah 1 di sini, kan? Supaya sisa X berpangkat N. Jadi kalau di sini saya kurangi 1, berarti saya harus tambah dia kembali dengan 1. Caranya saya kalikan dia dengan X berpangkat 1, ya kan? Nah, sekarang ditambah, saya tulis kembali sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min X berpangkat N per N faktorial. Ya, sekarang ini bisa kita pindahkan ke depan ya, karena X di sini tidak mengandung unsur N. Berarti X sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dN dikurang 1 X berpangkat N dikurang 1 per N dikurang 1 faktorial. Oke? Ditambah. Nah, perhatikan kembali bentuk ini. Ingat ya bahwa E berpangkat X, saya tulis di sini saja. E berpangkat X itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga itu X berpangkat N per N faktorial. Masih ingat ya? Sehingga kalau X-nya di sini minus, berarti di sini akan menjadi berpangkat minus. Oke? Sehingga ini sama dengan Euler berpangkat
min X. Ya. Dipahami ya? Sekarang perhatikan bahwa seluruh indeksnya itu sudah sinkron. Sehingga ini bisa kita ganti dengan PX. Ya kan? Berarti di sini X dikali PX. Ya kan? Ditambah E berpangkat min X. Nah, untuk sisi kanan atau untuk pihak kanan. Sekarang kita kumpulkan baik pihak kanan maupun pihak kiri. Sedikit terlewat adik-adik bahwa untuk E berpangkat X saya tulis kembali ya. Nah, itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X berpangkat N per N faktorial ya. Nah, perhatikan bahwa N-nya itu mulai dari 0. Sementara ini kita mulai dari 1. Iya kan? Jadi sebenarnya yang ini itu belum seperti ini bentuknya. Kecuali kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk seperti ini. N sama dengan 0 sampai tak hingga min X berpangkat N per N faktorial iya, kita kurangi dengan, kalau N-nya kita ganti dengan 0. Oke? Sekarang min X berpangkat 0 per 0 faktorial. Nah, ini kan sama dengan 1. Ya kan? Berarti ini yang sama dengan E berpangkat min X harus dikurangi dengan 1. Nilainya 1. Ya kan? Ini untuk pihak kanan atau ruas kanan. Sekarang kita akan kumpulkan baik ruas kiri maupun ruas kanan. Ya, sekarang saya kumpulkan tadi antara hasil dari ruas kiri dan juga hasil dari ruas kanan. Nah, sekarang kita kumpulkan yang ada PX-PX-nya. Berarti di sini PX ya kurang X PX sama dengan E berpangkat min X kurang 1. Pindahkan ke ruas kanan jadi ditambah 1. Ini kan sama dengan 0. Berarti di sini PX ya kan 1 dikurang X ya, saya keluarkan PX-nya. Nah, itu sama dengan E berpangkat min X. Berarti PX itu sama dengan E berpangkat min X per 1 dikurang X. Nah, sekarang adik-adik kita perhatikan bahwa PX ini terdiri atas 2 unsur ya. Ya, yang di atas baik penyebut maupun pembilangnya, baik pembilang maupun penyebutnya ya. Nah, sekarang ini saya tulis di bawah PX itu kan sama dengan E berpangkat min X kali 1 per 1 dikurang X. Ya, ini kita urai. Ingat kembali bahwa E berpangkat X itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga min X berpangkat N per N faktorial. Kemudian 1/1 dikurang X sendiri, mudah-mudahan adik-adik masih ingat. Nah, itu kan sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga. Perhatikan ya, kalau ini adalah fungsi pembangkit eksponensial. Nah, sementara yang sebelahnya itu fungsi pembangkit biasa. Nah, itu sama dengan X berpangkat N. Nah, adik-adik, dua elemen ini bisa kita lakukan konvolusi. Nah, tapi untuk melakukan konvolusi ujung-ujungnya harus sama. Sekarang ujung-ujungnya berbeda ya, karena di sini X berpangkat N, sementara di sini min X berpangkat N per N faktorial. Jadi saya akan mengubah elemen pertama ini supaya ujungnya mirip dengan elemen kedua. Ya, saya bisa tuliskan kembali, silahkan dicek ya, karena kameranya
tidak muat, papannya juga tidak muat, jadi mungkin di layar adik-adik agak terpotong ya. Nah, saya urai kembali min X berpangkat N dengan menjadi min 1 berpangkat N dikali X berpangkat N ya. Kemudian penyebutnya tetap N faktorial. Nah, untuk elemen kedua itu tetap ya, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X berpangkat N. Sekarang kita sudah punya ujung-ujung yang sama untuk formulasinya. Nah, sekarang kita bisa lakukan konvolusi, atau saya ubah dulu palet bentuknya supaya terlihat jelas bahwa dua elemen ini punya formulasi ujung yang sama. Ujung-ujungnya sudah sama, baru kita bisa lakukan konvolusi ya. Rumus konvolusinya bisa adik-adik lihat di layarnya yang sebelah kanan ya, saya cantumkan. Nah, sekarang kalau kita perhatikan rumus untuk konvolusi ini akan menghasilkan ya, Px, saya tulis kembali Px ya. Mohon maaf adik-adik karena mungkin di layar terpotong ya, di layar kalian terpotong antara yang bagian bawah dengan di atasnya, sehingga yang bagian bawah mungkin tidak terlalu kelihatan. Jadi kita langsung saja ke formulasi akhirnya untuk konvolusi dari dua elemen ini. Berarti di sini sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, kemudian sigma K sama dengan 0 sampai N, kemudian ini min 1 berpangkat K per K faktorial. Ini kan 1 ya, 1 di sini ya, dikali 1, tidak perlu ditulis, jadi kali X berpangkat N, masing-masing XN ya. Nah, adik-adik, jadi kita akan melakukan kebalikannya dari yang tadi ya. Untuk bagian rekursifnya tadi itu kita sigmakan, kemudian kalikan dengan X berpangkat N per N faktorial. Nah, sekarang kita akan lakukan kebalikannya untuk mendapatkan rumus atau formulasi dari bagian rekursifnya. Sehingga kalau ini kita ubah dulu bentuknya menjadi seperti ini. Sigma N sama dengan 0 ya. Sigma K sama dengan 0 sampai N min 1 berpangkat K per K faktorial X berpangkat N per N faktorial. Ingat tadi bentuknya ya kan? Nah, saya paksa ini dibagi dengan N faktorial, sehingga supaya nilai keduanya sama, saya harus kalikan dia kembali dengan N faktorial. Sekarang kita akan buang sigmanya, bentuk sigmanya, dan juga X berpangkat N per N faktorial. Jadi kita dapat bentuk Dn atau rumus akhir dari derangement untuk N elemen adalah N faktorial dikali sigma K sama dengan 0 sampai N min 1 berpangkat K per K faktorial. Nah, adik-adik, ini adalah formulasi akhir dari derangement atau pengacakan untuk N elemen. Untuk subbagian dari derangement ini, sayangnya kita tidak diberikan contoh ya. Ya, tidak ada contohnya, sehingga yang perlu kita lakukan adalah mengecek atau menggunakannya dalam persoalan yang memang kita ketahui. Nah, untuk pengacakan untuk dua elemen, tadi kita dapat nilainya adalah 1 kan? Nah, 1. Sekarang kita cek dulu benarkah nilainya 1. Sekarang untuk D2 2 faktorial, kemudian
sigma berarti di sini ya, mohon maaf tadi nggak bersin ya. Sekarang kita gantikannya dengan 0 ya, berarti di sini min 1 berpangkat 0, oke, per 0 faktorial, kemudian ditambah, gantikannya dengan 1, berarti min 1 berpangkat 1 per 1 faktorial, kemudian gantikannya dengan 2, berarti min 1 berpangkat 2 per 2 faktorial. Nah, pertanyaan saya, apakah lanjut ke 3? Enggak ya, kita berhenti sampai di 2 karena n-nya di sini adalah 2. Oke, kita berhenti sampai di n, berarti sampai 2 saja. Sekarang 2 faktorial berapa nilainya? 2 ya? Ya, 2. Kemudian min 1 berpangkat 0, 1. 0 faktorial adalah 1 juga, berarti ini adalah 1. Kemudian ditambah min 1 berpangkat 1, min 1 per 1 faktorial adalah 1, berarti min 1. Ditambah, ini 0 ya, min 1 berpangkat 2, berarti 1. Kemudian 2 faktorial adalah 2. Nah, sekarang 1 dikurang 1 itu 0, tambah 1/2 berarti bersisa 1/2. Berarti di sini 2 dikali 1/2 adalah 1. Ya, sesuai ya. Jadi untuk pengacakan dengan 2 elemen itu sama dengan 1. Nah, demikian juga kalau elemennya 3, 4 dan seterusnya.